Halo teman-teman, pagi hari ini saya sudah berada di peron jalur 5 Stasiun Yogyakarta. Di kesempatan kali ini saya mau menuju ke Jakarta menggunakan kereta api legendnya Jogja, yaitu kereta api Fajar Utama Jogja dengan relasi Yogyakarta Pasar Senen. Kira-kira ada pengalaman apa saja ya selama perjalanan kali ini? Tonton videonya dari awal hingga akhir video. Di sebelah sana ada rangkaian milik kereta api Taksaka New Generation yang sedang stabling atau parkir. Dan nantinya akan ditarik menuju peron stasiun menjelang keberangkatannya. Untuk jadwal berangkatnya kereta api Taksaka pagi nanti sekitar jam 9 teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Fajar Utama Jogja pagi ini adalah CC2040303 di Poinduk, Yogyakarta. Dan uniknya ini adalah lokomotif hidung kotak. Selain model seperti ini, ada juga yang berjenis hidung miring, yang sekarang lokomotifnya berada di Pulau Sumatera. Setelah selesai sambung lokomotif, saya bergegas menuju kereta saya, yaitu di kelas ekonomi premium nomor 6 yang berada di belakang dekat dengan pembangkit. Di perjalanan kali ini saya mendapati kursi maju dengan nomor 15AB yang juga mempunyai jendela yang lebar teman-teman. Untuk kursi di kelas ekonomi premium ini tidak bisa ditebak kursi mana yang maju ataupun yang mundur, dikarenakan rangkaian bisa jadi rangkaiannya dicopot untuk alasan perawatan tahunan di balai yasa ataupun sistem rollingan rangkaian ya teman-teman. Jadi kalau di kelas ekonomi ini lebih mengandalkan keberuntungan ya teman-teman, bisa dapat kursi maju ataupun mundur.
Perjalanan kereta api Fajar Utama Jogja ini memiliki 2 keberangkatan dalam sehari. Apabila berangkat pagi hari bernama Fajar, sedangkan untuk berangkatan malam hari bernama Senja. Untuk rangkaian kereta api Fajar Utama Jogja ataupun Senja Utama Jogja, setiap harinya memiliki 2 keberangkatan yang saling melengkapi. Satu transit rangkaian berangkat dari Jogja, kemudian malam harinya berangkat dari Jakarta. Lalu untuk satu transit rangkaian satunya berangkat dari Jakarta pagi hari, kemudian malam harinya berangkat dari Jogja. Kira-kira pola dari kereta api Fajar dan Senja Utama Jogja seperti itu ya teman-teman. Jam 7:24, kereta api Fajar Utama Jogja tiba di Stasiun Wates. Stasiun Wates ini menjadi pemberhentian pertama kereta api Fajar Utama Jogja dan masih termasuk wilayah dari daerah istimewa Yogyakarta bagian barat. Stasiun ini juga melayani beberapa kereta api yang menuju ke arah Jakarta maupun ke arah Surabaya teman-teman. Selain itu juga untuk kereta lokal biasanya jadi pemberhentian bagi kereta Pramex dan Bandara YIA. Perjalanan pagi hari ini Fajar Utama Jogja melayani naik dan turun penumpang di berbagai stasiun, yaitu Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon, Jatibarang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanannya di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Untuk lama perjalanan dari Jogja menuju ke Jakarta sekitar 7 jam 42 menit jika sampai tepat waktu ya teman-teman. Yang artinya kalau berangkat jam 7 pagi dari Jogja, kemungkinan sampai Jakarta itu siang menjelang sore, kira-kira jam setengah 3 sore ya teman-teman. Untuk rangkaian kereta api Fajar Utama ini adalah kelas campuran antara eksekutif dan ekonomi premium, membawa 2 layanan kelas eksekutif dan 6 kelas ekonomi premium. Tidak lupa juga selama perjalanan ada layanan kereta restorasi atau kereta makan, dan juga ada gerbong pembangkit di akhir rangkaian. Atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Kutoarjo. Telah berhenti dengan sambutan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Stasiun Kutoarjo.
Jam 7:53 menit. Kereta api Fajar Utama Jogja yang saya naiki saat ini sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Selain kereta api Fajar Utama Jogja yang berhenti di stasiun Kutoarjo ini, hampir semua kereta baik itu yang mengarah ke Jakarta, Bandung, ataupun Surabaya. Kecuali kereta api Argo Dwi Pangga dan kereta api Argo Lawu yang diizinkan melintas langsung di stasiun Kutoarjo. Untuk saat ini di stasiun Kutoarjo sedang ada pengerjaan peron tinggi serta kanopi. Tentunya hal ini nantinya diharapkan bisa menjangkau kereta api dengan rangkaian panjang demi kenyamanan penumpang di stasiun Kutoarjo. Jam 8:19 menit. Kereta api Fajar Utama Jogja berhenti di stasiun Kebumen. Ada juga beberapa penumpang yang turun dan naik dari stasiun ini. Untuk stasiun Kebumen ini sudah lama ya berbenah dan pastinya nyaman bagi penumpang. Dan tidak khawatir buat penumpang jika cuaca sedang panas maupun hujan. Karena stasiun Kebumen saat ini sudah jauh lebih baik ya teman-teman.
jam 9:05. Kereta api Fajar Utama Jogja saat ini sudah tiba di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini terletak di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Stasiun Kroya ini juga menjadi stasiun percabangan jalur kereta api menuju ke arah Bandung dan Jakarta. Biasanya untuk kereta api yang menuju Bandung itu akan berbelok kiri menuju arah Stasiun Maos hingga Banjar. Kemudian yang mengarah ke Jakarta nantinya akan berbelok ke arah kanan menuju Purwokerto, Perupuk, Cirebon hingga ke Jakarta, teman-teman. Selain berfungsi sebagai percabangan jalur kereta, Stasiun Kroya ini menjadi titik pemberhentian bagi banyak kereta api. Jadi full seharian dan pastinya ada aja kereta api yang berhenti di Stasiun Kroya untuk naik dan turun penumpang. Kereta Fajar dan Senja Utama Jogja adalah kereta api dengan relasi Pasar Senen menuju Yogyakarta yang bisa dibilang kereta api yang sudah cukup lama beroperasi di jalurnya. Mengingat dahulu sebelum ada kereta api Taksaka, kereta api inilah yang beroperasi terlebih dahulu. Dan waktu itu sekitar awal beroperasi, kereta ini keberangkatannya dari Stasiun Gambir ya teman-teman. Kala itu kereta api Fajar dan Senja Utama Jogja ini menggunakan layanan kelas bisnis saja. Namun seiring berjalannya waktu, dengan adanya kereta baru buatan PT Inka, kereta api Fajar dan Senja Utama dapat jatah rangkaian baru kala itu. Sehingga ganti rangkaian yang sebelumnya hanya menggunakan kelas bisnis, saat ini diganti dengan kereta stainless steel generasi pertama dengan kelas eksekutif dan ekonomi premium. Dan untuk saat ini kereta api Fajar dan Senja Utama Jogja menjadi kelas campuran. Hal ini tentunya menjadi inovasi dari masa ke masa terutama dalam moda transportasi. Apalagi ada yang model terbarunya yaitu stainless steel generasi kedua atau yang biasa disebut dengan julukan New Generation dari PT Inka. Baik yang kelas eksekutif maupun ekonomi bisa teman-teman jumpai di kereta api Majapahit, Logawa, Lodaya, Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, dan Taksaka. Namun untuk generasi yang pertama stainless steel juga sudah nyaman untuk perjalanan jarak jauh teman-teman.
Jam 9:31 menit. Kereta api Fajar Utama Jogja saat ini sudah tiba di stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto adalah stasiun kereta api yang terletak di daerah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Stasiun ini menjadi pusat dari daerah operasi 5. Selain itu juga, stasiun Purwokerto ini berfungsi sebagai stasiun lintasan bagi kereta api yang menuju Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta hingga ke Surabaya. Jam 10:18 menit. Kereta api Fajar Utama Jogja saat ini sudah tiba di stasiun Bumiayu. Stasiun Bumiayu ini merupakan stasiun yang bisa dibilang jalurnya ini memiliki pemandangan yang sangat indah ya teman-teman. Sepanjang dari arah Purwokerto hingga sampai dengan Perupuk, nanti bisa teman-teman nikmati pemandangan yang indah selama perjalanan.
Jam 10:55 menit, kereta api Fajar Utama Jogja tiba di stasiun Ketanggungan. Stasiun Ketanggungan ini terletak di daerah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nah, selain kereta api Fajar Utama Jogja, ada juga beberapa kereta api yang melayani naik dan turun penumpang di stasiun Ketanggungan, yaitu ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan, Ranggajati, dan Progo. Jam 11:36 menit, kereta api Fajar Utama Jogja yang saya naiki ini sudah tiba di stasiun Cirebon Kejaksan, berbarengan dengan kereta api Argo Cirebon yang baru datang, yang memiliki relasi Gambir Cirebon hingga ke Tegal. Kalau di stasiun Cirebon sudah pasti semua kereta api berhenti di stasiun ini, teman-teman. Cuma untuk stasiun Cirebon ini ada dua, yaitu Cirebon yang saat ini yaitu Cirebon Kejaksan, dan yang satunya Cirebon Perujakan. Bedanya kalau stasiun Cirebon Kejaksan ini melayani kereta api mayoritas eksekutif dan kelas atas. Nah, untuk stasiun Cirebon Perujakan biasanya dilayani kereta api mayoritas kelas ekonomi dan campuran. Kali ini saya review kelas ekonomi premium kereta api Fajar Utama Jogja. Perjalanan kali ini saya naik di Sarana K3019558, yang artinya kelas ekonomi tanpa penggerak, mulai dinas tahun 2019 dengan nomor urut 58 di Poinduk, Yogyakarta. Fasilitas yang ditawarkan selama perjalanan di kelas ekonomi premium yaitu sudah menggunakan AC sentral, kemudian dilengkapi rak bagasi kabin yang panjang di sebelah kanan dan kiri. Lalu dengan formasi 22 setengah kursi arah laju kereta dan setengahnya mundur. Kemudian masih ditemukan kursi berhadapan di nomor kursi 10 dan 11. Oh ya, tidak lupa untuk di kursi ekonomi premium ini bisa direbahkan dengan menekan tuas reclining yang ada di bagian pojok kiri dan kanan kursi. Namun tidak bisa terlalu rebah jika keadaan kursi di belakang ada penumpang lain ya teman-teman.
Untuk jarak kaki di tinggi badan di atas 160 cm, ini cukup lega dan nyaman. Lalu di setiap kursi tersedia tirai yang cara penggunaannya cukup ditarik seperti ini ya teman-teman. Tidak lupa di bagian bawahnya ada meja kecil dan 2 stop kontak yang digunakan untuk cas HP, laptop maupun tablet. Di depan masing-masing kursinya juga dapat kantung yang bisa digunakan untuk menaruh jajanan ringan. Di bagian dekat jendela juga terdapat gantungan yang bisa digunakan untuk menaruh tas kecil ataupun jaket. Untuk fasilitas toilet di kelas ekonomi premium ini terdapat 2 toilet, yaitu toilet 1 untuk pria dan toilet 2 untuk wanita. Toilet pria menggunakan kloset jongkok dan kira-kira seperti ini teman-teman. Meskipun agak kecil dibandingkan dengan toilet kelas eksekutif ya teman-teman. Ada tombol flush untuk membilas klosetnya. Kemudian ada jet shower. Lalu ada cermin besar serta sabun dan wastafel. Lalu di bagian bawahnya terdapat tisu dan tempat sampah. Di bagian atas ada pengharum ruangan dan gantungan baju. Serta tidak lupa ada pegangan di dekat klosetnya. Oh iya, sebelum berangkat tadi saya sudah beli makanan, yaitu nasi gudeg telur bujati yang porsinya seperti ini ya teman-teman. Dihargai cuma Rp18.000. Untuk rasanya ya lumayan standar nasi gudeg pada umumnya teman-teman. Jam 12:12. Kereta api Fajar Utama Jogja saat ini sudah tiba di Stasiun Jatibarang. Stasiun ini berada di daerah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Stasiun ini adalah stasiun yang terdekat dari Stasiun Cirebon. Biasanya juga banyak kereta api yang berhenti di stasiun ini teman-teman. Selain itu juga Stasiun Jatibarang ada juga Stasiun Haurgelis yang sama-sama berada di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang bisa dijadikan teman-teman sekitarnya untuk mengakses moda transportasi kereta api. Selain berfungsi sebagai naik dan turun penumpang, tidak jarang Stasiun Jatibarang terjadi penyusulan kereta api. Mengingat stasiun ini memiliki jalur lurus atau yang biasa disebut sebagai sepur lurus teman-teman.
Untuk harga tiket kereta api Fajar Utama Jogja di kelas ekonomi premium ini mulai dari Rp270.000 hingga Rp340.000. Kemudian untuk kelas eksekutifnya mulai dari Rp390.000 hingga Rp520.000. Dan biasanya harga yang dicantumkan itu bervariasi tergantung subkelasnya. Jika ada harga yang lebih murah, ambil saja karena tidak berpengaruh dengan fasilitasnya. Namun kala itu saya memanfaatkan promo flash sale Panjat Pinang yang diadakan oleh PT KAI di hari kemerdekaan. Dengan promo 50% atau hanya bayar setengah harga dari subkelas terendahnya ya teman-teman. Jadi saat itu saya hanya bayar sebesar Rp125.000 untuk perjalanan full trip dari Jogja menuju Pasar Senen, Jakarta. Jam 14:47. Akhirnya perjalanan kereta api Fajar Utama Jogja sudah tiba di stasiun Jatinegara. Sempat telat hampir 30 menit karena ada pengerjaan di dekat stasiun terisi. Namun yang terpenting perjalanan kali ini selamat sampai tujuan. Kali ini saya mengakhiri perjalanan dengan kereta api Fajar Utama Jogja di stasiun Jatinegara teman-teman. Untuk pengalaman selama perjalanan kali ini dengan harga mulai dari 200 ribuan, di kelas ekonominya saya rasa cukup layak untuk perjalanan jarak jauh. Karena mulai berangkat hingga sampai tujuan tidak ada masalah sama sekali. Mulai dari fasilitas di dalam kereta, semua berfungsi dengan baik. Mulai dari AC, toilet, lampu kabin, kursi yang nyaman karena bisa direbahkan, serta announcement dari kondektur yang cukup jelas di setiap pemberhentian stasiun. Selain itu juga untuk kenyamanan sekelas kereta jenis stainless steel ini udah nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Walaupun sekelas ekonomi di kereta api Fajar Utama Jogja ini nggak bikin pegel ya teman-teman. Mungkin itu aja review perjalanan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi pilihan bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan bersama kereta api Fajar Utama Jogja. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar bisa update seputar transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.